Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, sampai jumpa lagi ya. Kita pada pertemuan yang kedua ini, kita tetap membicarakan masalah kerajinan. Masih bab 1, kerajinan serat. Saya ulangi lagi, kemarin kalian sudah mempelajari mengenai pengertian serat alam. Pengertian serat alam atau bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Nah, itu yang dimaksud bahan serat. Nah, kemudian yang kedua, menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi terutama ke arah panjang. Nah, dalam istilah serat dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, serat itu dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Nah, sekarang yang kita pelajari yaitu mengenai yang B, jenis dan karakteristik bahan serat. Nah, jenis dan karakteristik bahan serat itu ada 2 ya. Sebentar, belum ya, saya artikan dulu. Bahan serat alam adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan menambah bahan kimia sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan yang dari alam. Nah, itu yang dimaksud dengan bahan serat alam. Nah, kemudian bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3. Nah, tetapi yang kalian pelajari cuma 2 ya. Yang kalian pelajari yaitu yang 1, golongan yang pertama, serat dari tumbuhan ya. Nah, serat dari tumbuhan itu yaitu serat yang berasal dari tumbuhan. Nah, tuh. Kemudian serat dari tumbuhan yang bisa digunakan tekstil itu ada syarat-syaratnya ya. Syarat-syarat serat dari tumbuhan yang pertama, kuat, tahan lama, bentuknya tetap atau tidak susut, dan yang terakhir permukaannya halus ya. Nah, kemudian serat dari tumbuhan dapat digolongkan menjadi 4 ya. Ya, yang A ya, serat dari biji kapas. Itu contohnya ya. Dan yang kedua, serat dari biji kapuk. Nah, biji kapuk ini sering kalian lihat ya di lingkungan kalian. Nah, mungkin dulu itu ya
Kalau serat biji kapuk itu biasanya digunakan untuk kasur, bantal ya. Sekarang pertambahan teknologi ya, serat dari kapuk itu sudah diganti dengan apa? Busa ya. Kemudian yang kedua ya, serat dari daun ya, di situ tapi C ya, maaf saya salah cetak ya. Nah, serat dari daun itu yaitu contohnya apa? Itu dari apa? Serat nanas ya, dari pohon nanas ya, itu yang bergerigi itu. Nah, itu yang bawahnya itu yaitu dari apa? Itu loh, pandan ya, bisa itu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga ya, salah cetak ya, kebalik. Nah, yang C ini ya, serat dari batang. Tuh, serat dari batang itu ada bermacam-macam itu, yaitu yang pertama serat dari batang anggrek. Kemudian yang kedua serat dari batang belinjo. Kemudian yang ketiga serat dari mahkota dewa. Kemudian yang keempat yaitu serat dari beringin. Nah, itu ya. Nah, ini bahan serat yang terakhir yaitu yang dari tumbuhan ya, serat dari buah. Nah, ini yaitu serat dari buah itu berasal dari buah kelapa. Nah, ini biasanya orang Jawa menyebutkan dengan apa? Sepet. Tuh ya. Nah, ini sabut kelapa itu loh ya yang digunakan. Nah, itu macam-macam dari serat tumbuhan. Tadi dari serat biji, kemudian dari daun, kemudian dari buah, dari yang ketiga yaitu dari batang, keempat dari buah ya, ada 4 itu. Nah, kemudian yang kedua serat dari hewan ya. Nah, serat dari hewan itu dapat digolongkan menjadi 2, yaitu serat dari stapel ya, merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Nah, rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Nah, itu contohnya seperti di gambar itu ya, yaitu dari bulu domba. Ini alpaka ya, mungkin di Indonesia jarang ya binatang seperti itu. Kalau kalian ke Bonbin bisa lihat ya, alpaka itu mungkin ada ya. Tuh, kalau domba di lingkungan kalian mungkin ada ya. Tuh. Kemudian golongan serat hewan yang kedua atau yang B, serat dari filamen. Nah, filamen itu merupakan serat yang berbentuk jaringan yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Nah, kepompong ini merupakan serat yang dipintal menjadi benang. Nah, ini berasal dari ulat sutra, ya. Nah, itu. Kemudian karakteristik dari
bahan serat alam itu ada beberapa ya. Nah, yang nomor 1, bahan tekstil dari selulosa atau kapas ya. Karakteristiknya adalah bahan itu terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rendah terhadap jamur, dan mudah terbakar. Lah, itu kalau bahan pakaian kalian terbuat dari kapas itu ya, kalau dipakai terasa dingin, tapi bahannya sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rendah jamur ya, tidak gampang berjamur ya, mudah terbakar itu. Nah, kemudian karakteristik bahan serat dari alam yang kedua yaitu bahan serat sutra. Nah, karakteristiknya yaitu ciri-cirinya ya, berkilau, lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, dan lain-lain. Nah, biasanya bahan serat sutra ini digunakan untuk membuat baju yang mahal ya. Kalau yang dipakai kalian itu seperti bahan yang nomor 1 itu tadi. Nah, kemudian karakteristik yang ketiga, bahan serat wol. Karakteristiknya yaitu agak kuat, tidak berkilau, keriting, kenyal, kalau dipegang itu kenyal ya, elastik ya, kalau agak molor nggih. Nah, dan tahan panas. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat baju dingin ya. Kalau kalian hidup nanggone daerah dingin, tuh biasanya digunakan. Nah, itu yang kalian pelajari hari ini. Saya ulangi lagi nggih. Yang kalian pelajari tadi yaitu apa? Jenis dan karakteristik bahan serat alam ya. Nah, bahan serat alam itu ya sebetulnya ada 3 yang kalian pelajari, yaitu cuma 2, yaitu serat dari tumbuhan dan serat dari hewan ya. Serat dari tumbuhan itu bisa digolongkan, itu tadi ada beberapa ya. Yang nomor 1 yaitu serat dari biji. Kemudian yang kedua serat dari daun. Kemudian yang ketiga serat dari batang. Kemudian yang terakhir yaitu serat dari buah ya. Contohnya yaitu buah kelapa atau saguti kelapa itu tadi ya. Nah, karakteristiknya dari bahan itu semua yaitu tadi ya, ada macam-macam tadi ya, itu yang dari tumbuhan. Nah, sedangkan yang dari hewan ya juga digolongkan menjadi 2, yaitu serat dari stapel dan serat dari filamen. Nah, itu ya, kamu bisa kalian lihat di buku paket kalian, yaitu di bab 1 ya. Kalau kalian kurang jelas, nah kalian bisa tanya, hubungi ke saya ya. Nah, sampai di sini perjumpaan yang kedua ini. Nanti saya lanjutkan minggu depan, tetapi kalian ada tugas ya dari saya. Tugas yang pertama, kalian mengobservasi bahan serat di wilayah setempat. Misalkan ya,
serat tumbuhan. Misalkan di lingkungan kalian ada serat apa? Misalnya serat pandan. Ya, pandan ya. Nah, kemudian manfaatnya apa? Ya, digunakan apa? Kemudian tadi kan ada macam-macam ya. Ada kapas, ada itu. Nah, kalian isikan di situ. Nah, bisa kalian, kan itu kotaknya cuma 5, boleh kalian isi sampai 10, boleh, silakan. Ya, manfaatnya atau gunanya kalian isikan di situ. Nah, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, tolong kalian ya, waktu mengerjakan kalian menggunakan pakaian seragam sekolah ya. Kemudian didampingi dengan orang tua kalian. Ya. Nah, itu nanti kemudian dari jawaban yang pertama tadi, tugas itu kalian kirim ke saya. Kemudian terus foto kalian sama orang tua kalian juga dikirim ke saya. Sudah, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.